Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Shalom saudaraku, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 di tahun 2023. Ada banyak kisah dalam hidup kita di tahun 2022. Entah itu baik atau buruk. Sebagian doa kita mungkin telah dijawab, namun sebagian lagi belum dijawab oleh Tuhan. Masalah yang telah kita lalui, tetapi ada masalah lain yang masih harus kita hadapi. Memasuki tahun yang baru ini, janji Tuhan masih berlaku bagi kehidupan orang-orang yang senantiasa setia dan mengasihi Dia. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani kehidupan sebagai manusia yang benar-benar baru dengan menanggalkan kehidupan lama kita. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Saudara, kita memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, atau dengan kata lain, hati yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat, hati begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Setelah mengalami jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mau diajar, yang mau belajar, mau ditegur, dan mau dibentuk. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan seluruh kehendak Tuhan dan tidak berkompromi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Karena kekudusan dan kehormatan namanya, Tuhan bertindak memberi hati dan roh yang baru untuk menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang lembut, memberikan rohnya dan memampukan kita hidup dalam hukum dan ketetapannya. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru agar setiap kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita dan kapasitas kita akan diperbesar oleh Tuhan. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Semakin besar juga tanggung jawab yang Tuhan beri dan kita akan dipakai Tuhan lebih lagi di tahun ini. Jadi jelas, sebelum Tuhan
memakai kita lebih lagi di tahun ini. Tuhan hendak melakukan perkara-perkara yang dahsyat melalui hidup kita, maka tidak mungkin Tuhan memulainya dengan hati yang lama. Karena itu Tuhan mau memperbaharui terlebih dahulu hati kita menjadi hati yang baru, yang mengerti kehendak Tuhan dan mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Dalam Lukas 5 ayat 37 sampai ayat yang ke-38, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Sesungguhnya Tuhan ingin terus mencurahkan anugerah, rahmat-Nya, berkat-berkat-Nya kepada anak-anak-Nya. Namun yang menjadi persoalannya adalah seringkali kita belum siap menerima curahan berkat Tuhan. Hati kita masih hati yang lama, masih penuh dengan kekerasan, masih hitung-hitungan dengan Tuhan, masih belum taat sepenuh hati, masih belum setia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari izinkan Roh Kudus bekerja untuk memperbaharui hati kita dari hari ke hari, sehingga kasih dan berkat Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah, rahmat-Mu, berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kehidupan kami. Namun melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan seringkali kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan ketika kami masih hidup dalam hati yang keras, hati yang lama, hati yang tidak mau taat, kurang setia kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat itu tidak dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong kami, berikan kepada kami hati yang baru setiap hari, agar hidup kami semakin hari semakin menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, hati yang taat untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari kerjakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menerima hati yang baru, roh yang baru, yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari menjalani tahun baru ini dengan hati yang baru yang diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita boleh terus melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati.